Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya. Bersama saya Nia Trianjani, salah satu mahasiswa akuntansi dari Universitas Jambi dengan NIM C1C019048. Nah, di video kali ini kita akan membahas sesuatu yang berbeda dari minggu kemarin, yang mana minggu kemarin kita membahas tentang akuntansi keuangan dan standar akuntansi keuangan. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang Sistem Informasi Akuntansi dan Siklus Akuntansi, yang merupakan salah satu materi dari mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah 1 dari program studi akuntansi. Nah, penasaran kan dengan videonya? Yuk simak baik-baik. Masuk ke pembahasan pertama kita, yaitu tentang Sistem Informasi Akuntansi. Nah, teman-teman, buat kalian yang mengambil jurusan akuntansi, baik itu di perkuliahan maupun di SMK, pasti sudah tidak asing lagi dengan yang namanya sistem informasi akuntansi. Nah, sistem informasi akuntansi ini merupakan sebuah sistem yang mengelola dan memproses data dan transaksi. Nah, data dan transaksi ini diolah dan diproses sehingga menghasilkan sebuah informasi. Dalam menghasilkan informasi itu dibutuhkanlah beberapa tahapan atau tugas-tugas yang harus dilakukan oleh sistem informasi akuntansi ini. Tugas-tugas tersebut diantaranya yang pertama yaitu mengumpulkan data dan transaksi yang akan diolah. Nah, yang kedua, data dan transaksi yang sudah dikumpulkan itu diolah dan diproses. Kemudian disimpan di dalam sistem dan akan digunakan di saat yang diperlukan. Nah, apabila data dan transaksi yang sudah diolah tersebut sudah dibutuhkan, maka akan menghasilkan yang namanya informasi. Nah, informasi ini nih yang dibutuhkan untuk merencanakan, mengelola, mengendalikan, dan mengoperasikan bisnis. Nah, biasanya informasi ini berupa laporan keuangan. Jadi, selain mengolah dan memproses data dan transaksi, sistem informasi akuntansi ini juga berperan besar dalam mengendalikan segala jenis proses yang terjadi dalam menghasilkan informasi tersebut. Nah, itu dia tentang sistem informasi akuntansi. Masuk ke pembahasan kita yang kedua, yaitu tentang peran dari sistem informasi akuntansi ini sendiri. Nah, peran yang pertama yaitu sistem informasi akuntansi ini merupakan suatu bagian yang fundamental dalam pendidikan akuntansi. Nah, namanya aja udah fundamental nih teman-teman. Berarti memang benar-benar merupakan dasar dari ilmu akuntansi itu sendiri. Jadinya apabila teman-teman ini merupakan mahasiswa atau siswa di jurusan akuntansi, memang benar-benar wajib nih mempelajari tentang sistem informasi akuntansi ini sendiri. Nah, masuk ke peran yang kedua, yaitu keterampilan di bidang sistem informasi akuntansi ini merupakan suatu keterampilan yang mendukung karir. Nah, maksudnya apa nih teman-teman? Misalnya gini, biasanya kalau akuntan itu kebanyakan berkarir di bidang akuntan publik, akuntan pemerintah, auditor, dan lain sebagainya. Nah, jadi baru-baru ini sudah ada satu bidang baru yang cukup populer di kalangan akuntan, yaitu sistem informasi akuntansi ini teman-teman. Jadi kebayangkan seberapa berperannya sistem informasi akuntansi ini dalam karir seorang akuntan. Nah, peran yang ketiga yaitu sistem informasi akuntansi ini merupakan kunci utama dari proses pembuatan keputusan. Nah, artinya kembali lagi ke tugas-tugas sistem informasi akuntansi sebelumnya, yang mana sistem informasi akuntansi ini mengendalikan secara penuh proses pembuatan informasi dari mulai pengolahan sampai tahap akhir sehingga menghasilkan sebuah informasi yang berupa laporan keuangan. Kita lanjut ke peran yang keempat nih teman-teman. Nah, peran yang keempat ini adalah sistem informasi akuntansi ini berguna untuk memenuhi kebutuhan informasi. Artinya, informasi yang dihasilkan oleh sistem informasi akuntansi ini akan berguna bagi pemakai informasi internal maupun eksternal. Contohnya, laporan keuangan yang akan dipakai oleh investor untuk melihat kondisi keuangan suatu perusahaan. Kemudian, jenis barang yang tersedia. Nah, informasi ini akan digunakan atau dipakai oleh pelanggan misalnya. Nah, peran yang kelima atau yang terakhir yaitu
revolusi teknologi informasi ini akan merembes ke segala aspek kehidupan. Salah satunya yaitu sistem informasi akuntansi ini. Artinya teman-teman, semua hal di kehidupan ini sekarang sudah mulai ketergantungan dengan yang namanya teknologi. Termasuk juga lah sistem informasi akuntansi ini. Nah, sistem informasi akuntansi ini sebagian besar sudah banyak diolah dengan menggunakan teknologi yaitu komputer. Tujuannya adalah agar informasi yang dihasilkan pun lebih akurat ataupun lebih cepat dihasilkan dengan menggunakan teknologi ini dibandingkan secara manual. Nah, itulah dia peran-peran dari sistem informasi akuntansi ini sendiri. Kita masuk ke pembahasan kita yang ketiga nih teman-teman, yaitu siklus akuntansi. Nah, siklus akuntansi ini merupakan suatu proses dalam penyusunan suatu laporan keuangan, yang mana laporan keuangan yang dihasilkan ini harus bisa dipertanggungjawabkan dan diterima secara umum. Nah, berdasarkan pendapat yang dikemukakan oleh Hartanto pada tahun 2002, beliau mengatakan siklus akuntansi yang lengkap itu terdapat 11 tahapan, yang mana 2 diantaranya merupakan tahap yang opsional, artinya boleh ada, boleh tidak. Mari kita bahas 11 tahapan itu secara rinci sebagai berikut. Kita lanjut ke pembahasan terakhir kita, yaitu tentang tahapan siklus akuntansi. Tadi sudah dijelaskan siklus akuntansi itu apa, nah sekarang adalah tahapannya. Tahapan yang pertama yaitu tentang identifikasi transaksi. Ini adalah tahapan awal yang harus dilakukan oleh seorang akuntan dalam menyusun laporan keuangan. Nah, identifikasi transaksi ini artinya seorang akuntan itu harus mengidentifikasi transaksi-transaksi yang terjadi sehingga dapat dicatat dengan benar. Kemudian yang kedua yaitu melakukan analisis transaksi. Nah, analisis transaksi ini dilakukan agar tidak terjadi kesalahan dalam pencatatan. Selain itu, analisis transaksi ini juga dilakukan untuk mempermudah akuntan dalam menerapkan persamaan aktiva sama dengan kewajiban ditambah ekuitas. Nah, dalam melakukan analisis transaksi ini, seorang akuntan itu harus menganalisis dulu nih, kira-kira apa sih pengaruh dari transaksi ini terhadap terhadap perubahan posisi keuangan. Nah, transaksi yang ketiga atau tahapan yang ketiga yaitu proses pencatatan ke dalam jurnal. Nah, pencatatan ke dalam jurnal ini dilakukan setelah kita menganalisis transaksi-transaksi tersebut. Dicatat ke dalam jurnal oleh akuntan yang biasanya kegiatan ini disebut dengan penjurnalan. Baiklah teman-teman, selanjutnya tahapan yang keempat yaitu posting ke buku besar. Nah, posting ke buku besar ini disesuaikan dengan akunnya masing-masing, yang mana setelah transaksi tersebut dicatat di dalam jurnal akan diposting ke buku besar. Tahapan yang kelima yaitu penyusunan neraca saldo. Nah, penyusunan neraca saldo ini terbilang cukup mudah karena kita hanya perlu memindahkan akun-akun yang tercatat di dalam buku besar ke dalam neraca saldo. Setelah itu dilakukanlah penyusunan jurnal penyesuaian. Nah, penyusunan jurnal penyesuaian ini dilakukan karena dalam melakukan pencatatan laporan keuangan ini tentunya akan ada transaksi-transaksi yang salah, transaksi-transaksi yang tidak tercatat. Nah, semuanya itu akan dimasukkan ke dalam jurnal penyesuaian. Lanjut ke tahapan yang ketujuh nih teman-teman. Nah, pada tahapan yang ketujuh ini yaitu penyusunan neraca saldo setelah penyesuaian. Nah, cara menyusun neraca saldo setelah penyesuaian ini yaitu dengan cara membuat neraca saldo yang kedua dengan cara memindahkan akun-akun yang atau transaksi-transaksi yang telah disesuaikan pada buku besar. Jadi akun-akun tersebut dipindahkan ke dalam neraca saldo setelah penyesuaian. Tahapan selanjutnya yaitu tahapan penyusunan laporan keuangan. Nah, ada 3 laporan yang harus teman-teman susun, yang harus kita susun dalam tahapan kali ini, yaitu laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, neraca, dan laporan arus kas.
selanjutnya yaitu jurnal penutup, penyusunan jurnal penutup. Nah, penyusunan jurnal penutup ini biasanya dilakukan oleh akuntan pada akhir transaksi atau pada akhir periode akuntansi. Nah, selanjutnya yang ke-10 nih teman-teman, yaitu penyusunan neraca saldo setelah penutupan. Nah, uniknya nih dari neraca saldo ada 3 jenis. Yang pertama itu neraca saldo biasa, yang kedua neraca saldo setelah penyesuaian, dan yang ketiga neraca saldo setelah penutupan. Nah, untuk neraca saldo setelah penutupan ini, neraca saldo ini berisi saldo dari rekening-rekening yang permanen saja, rekening-rekening yang dihasilkan dari buku besar tadi. Nah, pembuatan neraca saldo setelah penutupan ini berfungsi untuk memberi keyakinan bahwa saldo yang seimbang itu benar gitu. Jadi dapat menumbuhkan keyakinan bahwa transaksi-transaksi yang telah diolah oleh akuntan itu telah benar adanya gitu. Selanjutnya, yang terakhir yaitu jurnal pembalik. Penyusunan jurnal pembalik ini sesuai dengan namanya, jurnal yang ada pada jurnal penyesuaian itu hanya perlu dibalik saja. Misalnya beban gaji pada utang gaji hanya cukup dibalik menjadi utang gaji pada beban gaji. Begitulah seterusnya. Baiklah teman-teman, itu dia tadi penjelasan tentang sistem informasi akuntansi dan siklus akuntansi, mulai dari sistem informasi akuntansi itu sendiri, peran dari sistem informasi akuntansi, siklus akuntansi, dan tahapan siklus akuntansi sudah kita bahas pada video ini. Nah, semoga apa yang disampaikan ini akan bermanfaat bagi teman-teman semua, dan tentunya bagi saya dalam mengingat kembali materi-materi ini. Selanjutnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Ditunggu video-video selanjutnya. Jangan sampai ketinggalan. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.